من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat pagi. Yuk kita semangat pagi dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Memang kalian luar biasa. Oke, mengawali kegiatan, mari kita senantiasa untuk mengawali kegiatan itu dengan cara berdoa. Dipimpin oleh Mas Cahyo, silakan yuk. Mari kita berdoa. Siap ya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bihi. Dengan berdoa, insya Allah apa yang kita lakukan ini akan menjadi semakin berkah, semakin bermanfaat, dan akan dinilai satu ibadah untuk kita semuanya. Allahumma Amin. Pembelajaran kali ini kita coba review pembelajaran yang kemarin, yaitu kita membahas berkaitan dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Masih ingat ya? Yaitu tentang apa ya? Optimis. Apa itu tentang optimis? Bahwasanya kita harus yakin terhadap diri kita, apa yang kita usahakan, kita harus kita yakini, kita usahakan. Kemudian, dalam kesempatan yang baik ini berkaitan dengan meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal, namun kita akan lebih fokus pada ayat yang kedua, yaitu Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 berkaitan dengan ikhtiar. Tapi sebelumnya mungkin ada pada kesempatan ini ada yang tidak masuk. Memang kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk silakan kita keluarkan bukunya masing-masing. Yuk, kita tahu berkaitan dengan ikhtiar. Mungkin ada yang tahu ya ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari yang namanya apa ya? Bisa dikatakan sebagai usaha. Sebagai usaha. Nah, adapun tujuannya setelah pembelajaran ini, yang pertama bisa kita lihat. Yang pertama tujuan kita adalah satu, nanti kita dapat membaca Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nanti di buku juga, di buku kalian masing-masing juga ada. Kemudian apa saja? Menerjemahkan. Jadi arti perkata nanti diterjemahkan perkata, dan kalian mampu untuk menerjemahkan itu. Kemudian dapat mengambil hikmah, menghubungkan perilaku kita yang kita lakukan sebagai cerminan atau meneladani dari Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Dan tentunya ketinggalan kita juga memahami tentang tajwidnya. Ya, tajwidnya masih sama seperti kemarin, yaitu kita akan membahas atau mencari di dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 dan 42 yaitu tentang bacaan qoqala. Masih ingat ya kemarin qoqala ya? Kemudian juga bacaan roh takik dan labdul jalalah takkim atau takik. Nanti kita kemudian setelah selesai tentu saja kita berikan evaluasi. Evaluasinya apa? Yang pertama adalah untuk mengukur pengetahuan, kita berikan tes tertulis.
Tes tertulisnya nanti ada di dalam LKPD pun nanti juga tertuang di situ. Kemudian nanti dikerjakan masing-masing. Kalau tes tertulisnya masing-masing, kemudian tes praktiknya juga. Nanti tes praktik membaca Al-Quran dan mencari hukum bacaan berkaitan qolaqolah, rotatif dan tarkik maupun lafzul jalalalah, tarkim dan tarkik pada Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tersebut masuk satu persatu. Siap ya? Ya. Siap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dari kegiatan kemarin saya ambil 4 orang untuk sebagai ketua kelompok sekaligus nanti sebagai tutor yang akan memberi bantuan dalam kaitannya pemahaman ataupun cara membaca Al-Quran di dalam kelompoknya masing-masing. Langsung saja untuk membentuk kelompok. Ayo, berarti Mas Cahyo, depan sini Mas Cahyo. Kemudian Mbak Ambar, sebelah sini Mas Cahyo, Mbak Ambar, kemudian Mbak Erna dan Mas Mbak. Ya, ke sini ya, ke sini. Kemudian yang lain nanti hitungan ke berapa, hitungan 10 sudah selesai ya. Kamu harus mengikuti salah satu dari yang ada di depan. Bisa dimulai dari, saya hitung dulu ya, 3, 2, 1, silakan. Ayo berikan kelompok masing-masing. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ya, berarti selesai ya. Bagikan yaitu LKPD, yaitu membaca secara berkelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 1 ya. Ini Tuhan itu maha segalanya, semua di bawah kekuasaannya. Tapi kalau meminta, jangan tinggi-tinggi. Kamu harus tahu diri. Gak usah minta kaya, cukup dimudahkan usaha. Gak usah minta pangkat, martabat, cukup minta selamat dunia akhirat. di situ juga tadi bukan Allah atau Tuhan tidak menginginkan kita jadi pemenang, tapi kita yang penting terus dalam membaca Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Mari kita perhatikan berkaitan dengan tajwidnya dan kemudian masing-masing kelompok yang sudah saya tentukan tadi untuk bisa memberikan contoh pada teman-teman di kelompoknya masing-masing. Jadi beritahu bahwa dicontohkan dulu dalam bacanya satu persatu, ya. Satu persatu diberi contoh dalam bacanya dulu. Oke. Di depan ada Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kelompok mana yang membaca terlebih dahulu? Kelompok 1. Wa alaisa bil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yudla kul al-awfa wa anna ila rabbi kal muntaha. Ya bagus. Tepuk tangan kelompok 1. Mas Cahyo berhasil tadi sudah mencontohkan pada teman satu kelompoknya. Berhasil memberikan contoh, yaitu dibuktikan dengan salah satu anggotanya secara acak untuk membaca dapat membaca dengan baik. Oke, contoh anak-anak, coba kita baca bersama-sama yang ada di depan. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ila
alhamdulillah berarti dengan model tutor atau model dalam satu kelompok menjadi salah satu menjadi model, menjadi contoh, ternyata berhasil untuk kalian masing-masing anggota untuk dapat membaca Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Paling tidak sudah mendekati untuk bagus. Selanjutnya berarti kita sambil melaksanakan kegiatan di kegiatan 1 di LKPD, kita mencari arti perkata dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Oke, untuk selanjutnya adalah hasil dari kegiatan 1. Mari kita presentasikan masing-masing kelompok untuk menuliskan hasilnya di depan kelas. Masih kelompok yang belum, kelompok ini ya. Yang kemudian kelompok 4 tadi adalah bagaimana kita menghubungkan ataupun kandungan dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Ya. Dalam kandungan Quran surat An-Najm ayat berapa tadi 39 sampai 42, yaitu berkaitan dengan pentingnya kita melakukan yang namanya usaha atau pentingnya ikhtiar. Berusaha bagi seorang hamba atau manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya menjadi suatu kewajiban. Manusia berkewajiban usaha. Allah yang menentukan hasilnya seberapa besar yang telah diusahakan. Mengerjakan evaluasi masing-masing di buku tulis masing-masing ya, di buku tulis masing-masing siapkan. Kemudian untuk yang saya panggil langsung maju ke depan melaksanakan tes ataupun praktik membaca Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Tadi evaluasi yang pengetahuan masing-masing buku nanti dikumpulkan di kelompok masing-masing, kemudian bisa dikumpulkan di depan kelas. Kali ini yaitu dapat kita simpulkan nanti berarti kesimpulannya yang dapat kita lakukan adalah satu, bahwa sebagai manusia kita diwajibkan untuk apa? Berdoa. Selain berdoa juga harus wajib berikhtiar, usaha. Kalau ingin sukses usaha. Kalau kau ingin sukses berdoa. Kalau kau ingin sukses, mari kita lakukan usaha dan berdoa. Untuk kali ini kita cukupkan. Berarti untuk pertemuan akan datang kalian bisa pelajari lebih dahulu, yaitu bisa baca lebih dahulu, dan apa yang kita lakukan ini insyaallah akan menjadi satu ibadah karena kita sudah berwajib berdoa. Saya tanya, bagaimana pelajaran kali ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Lagi menyenangkan ya? Menyenangkan. 89A. Kita akhiri bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan harapan. Seperti itulah pejang dan pejang pandai